Jadi Bank Indonesia itu tidak sembarangan mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Kenapa bisa seperti itu? Karena apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, akan menyebabkan yang namanya inflasi dan juga bisa menurunkan nilai mata uang. Nah, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Kenapa? Karena akan menyebabkan terganggunya proses pembangunan. Lalu masyarakat juga sulit mendapatkan uang dan pekerjaan. Daya beli yang rendah, lalu pengusaha bisa juga gulung tikar atau bangkrut, ya, dan akhirnya bisa menyebabkan yang namanya krisis ekonomi. Nah, kebijakan untuk mengatur uang yang beredar di masyarakat itu namanya kebijakan moneter. Dan itu adalah tugasnya bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan dari kebijakan moneter itu apa? Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi. Lalu ada yang namanya menjaga stabilitas harga. Lalu bisa juga meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Menjaga stabilitas ekonomi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya tidak terjadi yang namanya inflasi atau deflasi. Inflasi itu adalah jumlah uang yang beredar itu banyak, sedangkan deflasi adalah jumlah uang yang beredar sedikit. Nah, lalu kita bisa menjaga stabilitas harga. Ya, menjaga stabilitas harga itu, harga yang tinggi itu bisa menyebabkan turunnya permintaan. Ya, demand-nya turun kalau harganya tinggi. Nah, tapi kalau harganya rendah, demand-nya akan meningkat, gitu ya. Kalau demand turun itu akan menyebabkan apa? Ya, kita kan hari ini akan belajar agregat demand, ADAS itu agregat demand, AS itu agregat supply, ya. Demand itu permintaan, supply itu penawaran. Nah, turunnya permintaan itu mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha, ya. Jika harganya terlalu tinggi, maka pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tapi jika harganya terlalu rendah, maka pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu meningkatkan kesempatan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja itu maksudnya bagaimana? Jadi pemerintah itu melakukan supaya ekonomi tetap stabil. Ya, dengan cara apa? Melakukan investasi baru, ya. Investasi baru itu berupa misalnya dari eh, warga negara asing gitu ya, misalnya bisa juga membuat investasi misalnya tentang pembuatan kereta cepat misalnya, atau juga MRT yang ada lagi di Jakarta itu kan dengan investasi dari luar negeri. Dan akhirnya menyerap tenaga kerja Indonesia yang bekerja untuk membangun kereta gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan kesempatan kerja. Misalnya juga dari pembangunan perumahan gitu misalnya. Perumahan itu tentunya pakai investasi dari luar negeri ya. Nah, lalu meningkatkan kesempatan kerja dengan apa? Pekerjaannya dari Indonesia gitu ya. Kuli bangunannya itu dari Indonesia. Pembuat rumahnya gitu ya. Lalu desainernya atau arsiteknya juga dari Indonesia. Sama halnya dengan kereta cepat gitu ya. Kereta cepat itu eh, tentu desainernya juga yang buat keretanya itu dari Indonesia gitu ya. Tapi investasi modalnya itu dari luar negeri gitu ya. Misal dari China atau dari Jepang. Nah, lalu kita bisa memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, itu kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang. Apa fungsinya devaluasi? Itu bisa menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, gitu ya. Jadi ketika kita misalnya punya US dollar, atau kita punya misalnya Hong Kong dollar, atau Singapore dollar, nah kita bisa beli gitu karena uangnya itu bernilai besar gitu ya. Dan akhirnya bisa apa? Meningkatkan ekspor ke luar negeri, gitu ya. Nah, itu bernilai besar ketika nilai mata rupiah itu adalah rendah. Jadi ketika mata uang rupiah meningkat atau menguat, itu ya akan terjadi
pengurangan nilai mata uang asing ya, nilai valuta asing. Nah, kurang lebih sekarang Hong Kong dollar itu di sekitar 2000-an, 2300, 2100 sampai 2300. US dollar itu ada di sekitar 16.500 ya. Itu nanti kita akan di sesi kedua belajar tentang yang namanya kurs mata uang asing. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, kita lanjut ya. Oke, jadi jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang kebijakan uang ketat, bahasa Inggrisnya adalah tight money policy. Itu adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Ya, ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan melakukan yang namanya tight money policy. Tujuannya apa? Adalah menaikkan suku bunga. Ya. Suku bunga dinaikkan, suku bunga deposito misalnya dinaikkan, ya, maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk menabung. Ya. Range deposito sekarang itu di Bank Indonesia itu ada di sekitar 3-4%. Ya. Ketika misalnya inflasi beredar banyak, itu maka pemerintah bisa menaikkan suku bunga misalnya sampai ke 7% gitu ya, atau 8%. Gitu. Tetapi ketika terjadi deflasi, maka akan diturunkan suku bunganya di sekitar sekarang sekitar 3-4%, berarti lagi terjadi yang namanya deflasi. Nah, inflasi di Indonesia itu biasanya terjadinya kapan? Terjadinya itu biasanya adalah ketika musim liburan. Ya, bentar lagi adalah musim tahun baru, itu akan terjadi yang namanya inflasi lagi. Musim lebaran juga itu inflasi. Musim liburan sekolah bulan Juni juga inflasi. Biasanya inflasi itu terjadi ketika momen-momen seperti itu. Nah, sekarang itu masih belum, nanti bulan depan baru inflasi. Sekarang masih deflasi, makanya suku bunga masih rendah. Nah, lalu ada menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi yang namanya jumlah uang beredar di masyarakatnya itu adalah banyak, ya makanya akan diperketat kreditnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat tuh bisa tidak melakukan pemborosan, jadi dibatasi, gitu ya. Tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ya. Lalu easy money policy, kebijakan uang longgar. Nah, ini adalah ketika terjadi deflasi sebaliknya. Yang tadi tight, yang ini easy. Ya. Tujuannya apa? Menurunkan suku bunga. Lalu membeli surat-surat berharga. Jadi surat-surat berharga di pemerintah itu dalam bentuk obligasi, ya itu dijual ya, dijual oleh pemerintah ya. Surat-surat hutang negara juga ada yang dijual pemerintah dan masyarakat bisa membeli gitu ya. Nanti akan mendapatkan bagi hasil ya atau mendapatkan bunga ya dari hasil pembelian surat berharga atau surat hutang gitu ya. Lalu bisa juga yang namanya penurunan cadangan kas. Lalu bisa juga mempermudah pemberian kredit ya karena uang beredarnya itu sedikit, jadi masyarakat diminta untuk melakukan pembelian secara besar-besaran, melakukan hedonisme ya. Jadi membelanjakan uangnya secara besar-besaran. Jadi makanya akan dipermudah pemberian kredit. Ya, kreditnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk KPR, kredit kepemilikan rumah. Bisa dalam bentuk KPB, kredit kepemilikan kendaraan bermotor gitu ya. Bisa mobil, bisa motor gitu ya. Lalu ada instrumen kebijakan moneter. Ya, instrumen kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, sertifikat eh, negara itu bisa dijual ya ke masyarakat ya, lalu masyarakat bisa membeli. Ya, masyarakat bisa membeli dan masyarakat akan mendapatkan bunga atau bagi hasil gitu ya. Untuk yang bagi yang syariah, sertifikat yang syariah itu akan namanya bagi hasil. Kalau yang non syariah itu akan diberikan yang namanya bunga gitu ya. Nah, lalu bank sentral itu menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi ya.
Sangat tinggi artinya apa? Inflasi. Tujuannya apa? Untuk menarik uang yang beredar kembali ke bank sentral. Lalu kita masuk ke namanya kebijakan diskonto, ya, atau discount policy. Ya, discount itu bahasa Indonesia adalah diskonto. Artinya apa? Artinya kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Ya, ini di sini masih US dollars 13.110. Itu kira-kira masih lama ya. 3 sampai 4 tahun yang lalu. Sekarang udah di 16.500. SGD Singapura dollar sekarang udah di sekitar 12 sampai 13 ribu ya. Euro Euro itu juga udah di 18, sekitar 18.000 sampai 19.000. Ya, ini udah lama banget berarti. Jika jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat menabung, ya, sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank. Sebaliknya, jika terjadi kondisi deflasi di mana jumlah uang beredar sedikit, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank. Tujuannya apa? Masyarakat dapat melakukan pinjaman dari bank yang akhirnya dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu kita punya yang namanya kebijakan cadangan kas di bank. Ya, bahasa Inggrisnya adalah cash ratio policy. Itu apa? Itu kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi, di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi deflasi, ya deflasi itu artinya apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit. Ya, tujuannya adalah menambah kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Oke, lalu ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif itu diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakannya dilakukan dengan memperketat. Ada 5C. Ada character, artinya karakter, capacity, kapasitas, collateral berarti hubungan antara beberapa negara, hubungan antar negara ya. Capital berarti modal ya. Condition atau kondisi. Lalu kita punya yang namanya kebijakan dorongan moral. Ya. Kebijakan dorongan moral itu maksudnya adalah bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya apa? Ajakan atau larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba latihan dulu ya. Ada 10 soal, saya kasih waktu 10 menit untuk latihan. Silahkan coba dikerjakan dulu. Nanti kita ada kuis ya. Kuis biasa jam berapa ya? Kalau di sini. Oh, kuisnya di hari Senin. Oke, saya baru nanya admin, katanya kuisnya di hari Senin. Berarti kita latihan-latihan aja. Oke, coba dikerjakan 10 menit. Ya, nanti soalnya siapa tahu keluar di kuis hari Senin.
Nanti kita bahas jam 8.35. Mau nanya apa, Raffi? Raffi mau nanya apa, Raffi? Raffi di chat bilang mau nanya, nggak jadi. Nggak mau nanya, Iya, kenapa? misalnya nih pemerintah pengen pemerintah pengen nurunin inflasi, Heeh. tapi nggak boleh naikin pajak sama nggak boleh nurunin belanja negara karena alasan politik. Itu kebijakan fiskalnya kira-kira apa, Kak? Apa, sorry, ulang, pemerintah Pemerintah pengen nurunin inflasi, tapi nggak boleh naikin pajak sama nggak boleh nurunin belanja negara dikarenakan alasan politik. nurunin inflasi. Berarti sekarang uang beredarnya itu lagi banyak. Dia ingin Ya, menurunkan. Nah, habis itu dia nggak boleh menaikkan apa? Menaikkan pajak. ya, Menaikkan pajak nggak boleh, sama nurunin belanja negara. nurunin belanja negara. Oke, itu kalau menaikkan pajak itu tugasnya Kementerian Ekonomi kan ya, harusnya. Ya, Kalau tugasnya yang untuk melakukan pengendalian inflasi itu bank sentral, jadi seharusnya nggak ada hubungannya gitu ya. Lalu belanja negara juga itu di Kementerian Ekonomi, nggak ada hubungan dengan bank sentral gitu, seharusnya menurut saya. oke, oke. Paham ya? Siap, 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 siap.
Oke, kita bahas coba sekarang dari Michelle coba nomor satu dibaca soalnya. Michelle ada, Michelle Laura nggak ada, Nicholas. Ada, Kak. Oke, Michelle Laura coba dibaca nomor satu. Yang dimaksud kebijakan moneter adalah C. Langkah-langkah yang diambil otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat dan daya beli uang. Iya, benar ya, nomor satu yang C. Kebijakan moneter itu langkah-langkah untuk mempengaruhi jumlah uang dari masyarakat dan daya beli uang. Nah, ini kebijakannya bank sentral, ya, mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat, ya. Lalu nomor dua, berikutnya Nicholas. Nicholas ada. Salah satu tujuan dari kebijakan moneter adalah jawaban saya D, mengatur jumlah uang beredar sehingga tidak terjadi inflasi. Enggak ya. Menjaga stabilitas harga yang benar ya. Jadi kan tadi kan kebijakan moneter itu apa? Memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Ya. Jadi yang A menjaga stabilitas harga. Kalau yang D mengatur jumlah uang beredar sehingga tidak terjadi inflasi, berarti terjadi deflasi kan? Nggak boleh juga deflasi. Deflasi tidak boleh, inflasi juga tidak boleh. Kita harus stabil, gitu ya. Itu tugasnya bank sentral, harus stabil. Lanjut nomor tiga. Berikutnya, nomor tiga itu Maria Magdalena. Ada Maria Magdalena? Nggak ada. Zaidan? Ada Kak, ada. Oke, nomor tiga. Coba dibaca. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan cara D. Mengatur peredaran uang sehingga kredit ekonomi dapat berjalan dengan lancar. D. Ya, delta ya. Udah jelas dari tadi kalau dia itu mengatur peredaran uang gitu ya, supaya stabil. Ya, jadi dari tadi diulang-ulang. Kuncinya adalah mengatur peredaran uang supaya stabil gitu ya. Supaya berjalan lancar. Kalau stabil pasti lancar gitu ya. Lanjut nomor 4, Amerlia. Amerlia Ina. Ada Amerlia Ina? Nggak ada. Christian Anthony. Kebijakan moneter dapat meningkatkan kesempatan kerja dengan cara C. Mengadakan pendidikan dan latihan ketenaga kerjaan dengan biaya Bank Indonesia. Enggak ya, yang A. Jadi kebijakan moneter itu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan cara apa? Mengatur jumlah uang yang beredar sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat berinvestasi, ya, berinvestasi dan membuka kesempatan kerja. Perusahaannya bisa perusahaan lokal, bisa perusahaan asing, seperti yang tadi saya jelaskan. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Tadi terakhir Christian ya. Sekarang Gisela. Kebijakan moneter dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran dengan cara C. Mengadakan devaluasi sehingga harga barang ekspor memiliki daya saing tinggi, sehingga ekspor meningkat dan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Iya, benar ya. Yang 5 yang Charlie atau yang C.
Jadi kebijakan moneter dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Caranya apa? Melakukan devaluasi. Sehingga harga barang ekspor memiliki daya saing tinggi, ekspornya meningkat, dan memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Oke, lanjut nomor 6. Itu tadi terakhir Gisela, sekarang Jessica Fidelia. Berikut ini adalah contoh kebijakan uang ketat, tight money policy, kecuali menurut saya, menurunkan tingkat suku bunga. Iya, yang E ya. Karena yang benarnya itu yang pertama menaikkan suku bunga, menjual surat berharga. Lalu menaikkan cadangan kas sama membatasi pemberian kredit. Oke, lanjut nomor 7 berikutnya. Tadi terakhir Jessica, Sang Raffi, M. Raffi Zulkarnain. Raffi nggak ada ya? Zulkarnain. Nomor 7, Iya. 7 Kak. Ya, Kebijakan yang dilakukan diantaranya menaikkan suku bunga, 2 menjual sertifikat Bank Indonesia, 3 menaikkan cadangan kas di bank umum, 4 membatasi pemberian kredit. Tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah A. Mengurangi tingkat inflasi. mengurangi tingkat inflasi. Nomor 7. Iya, benar ya. Jadi, kebijakan dilakukan itu menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, menaikkan cadangan kas, membatasi pemberian kredit, ya untuk mengurangi tingkat inflasi tujuannya. Nomor 8. Berikutnya yang baca tadi terakhir Raffi Melvin. Nomor 8 ya, Kak. Ya, Perhatikan kebijakan moneter berikut. Pertama, menaikkan suku bunga bank. Kedua, menaikkan cadangan kas di bank. Ketiga, membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Keempat, melonggarkan pemberian kredit. 5, menurunkan tingkat suku bunga bank. Kebijakan yang termasuk dalam isi money policy adalah menurut saya D. oke, benar ya. Ya. Jadi isi money policy itu berarti kan melonggarkan ya. Melonggarkan kebijakan uang. Beda sama tight itu mengetatkan. Dia kebijakan apa? Membeli surat berharga, melonggarkan pemberian kredit, sama penurunan tingkat suku bunga bank. Jadi yang E. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9 tadi terakhir Melvin Alia. Alia. Alia Putri. Ada. Perhatikan kebijakan moneter berikut. 1. Menjual sertifikat Bank Indonesia. 2. Melonggarkan pemberian kredit. 3. Cadangan kas di bank. 4. Menurunkan tingkat suku bunga bank. 5. Meningkatkan tingkat suku bunga bank. Kebijakan yang bertujuan menjalankan tight money policy adalah menurut saya CK. Nomor 9. C, ya benar ya. Jadi kebijakan tight money policy itu adalah menjual SBI, surat berharga, menaikkan cadangan kas di bank, sama menaikkan tingkat suku bunga bank. Oke, lanjut nomor 10 terakhir. Tadi terakhir Alia udah belum ya? Alia Putri udah belum sih? Nggak ada ya Alia Putri. Razel Luigi.
Raza Luigi nggak ada. Rooney Anderson. Raja Luigi ada Kak? Oke, Razel coba baca nomor 10. Ada Kak. Menjual surat berharga seperti SBI dapat mengurangi jumlah uang beredar karena eh, menurut saya jawabannya yang D Kak. D Delta. D Kak. Bravo ya. Ya. Oke, jadi benar ya, Bravo. Jadi menjual surat berharga seperti SBI itu dapat mengurangi jumlah uang beredar ya, karena dengan menjual surat berharga, uang yang beredar masuk ke dalam sistem perbankan, gitu ya. Jadi review singkat sebelum kita lanjut ke materi yang ke itu, materi sama tapi di yang kedua. Review singkatnya mana ya? Ya, jadi kebijakan moneter apa aja instrumennya? Operasi pasar terbuka, diskonto, cadangan kas di bank, kredit selektif, sama dorongan moral gitu ya. Ini aja tugasnya. Untuk yang lain-lain, untuk pajak, untuk yang APBN dan lain-lain itu di pemerintah provinsi, di DPR atau di Kementerian Ekonomi. Dan ini kebijakan moneter tugasnya adalah tugas dari bank sentral gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang kebijakan fiskal. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau ini kita lanjut ya, kebijakan fiskal ini baru ke tugasnya dari Kementerian Ekonomi ya, atau pemerintah, Pemprov, atau misalnya DPR bisa juga ya. Ini baru tugasnya pemerintah. Kita lanjut. Kebijakan fiskal itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan yang pengelola fiskal. Jadi kalau tadi moneter oleh Bank Sentral, kalau fiskal oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan DPR kah, atau dengan DPRD, atau dengan pemerintah provinsi, ya, atau dengan pemerintah kota, gitu ya. Nah, perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara. Ya. Peran kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal itu adalah menurunkan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Ya. Peranannya itu membentuk tingkat pendapatan nasional agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Dimaksudkan untuk apa? Menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, sedangkan pada negara berkembang, yaitu kebijakan fiskal itu mengarah pada upaya meningkatkan investasi melalui capital formation. Ya. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Ya. Untuk apa? Untuk yang namanya meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, kebijakan fiskal itu punya 4 tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah memperbaiki keadaan ekonomi. Ya, ini nanti ada rumusnya. Ada konsumsi pemerintah atau G, government, transfer pemerintah, transfer, jumlah pajak atau TX, lalu ada juga tingkat pendapatan nasional atau Y. Nah, bisa juga meningkatkan kesempatan kerja, ya. Meningkatkan kesempatan kerja itu ada dalam menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran. Itu ada dalam APBN. Tujuannya adalah meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang akhirnya menyerap kesempatan kerja, ya, jadi mengurangi tingkat pengangguran. Lalu menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan juga laju inflasi. Implementasinya apa?
yaitu menetapkan pajak langsung progresif dan juga pajak komoditas, dengan harapan dapat menjaga kestabilan harga dan juga menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Ya. Jadi dia juga menekan laju inflasi. Nah, ini baru tugasnya dari Kementerian Ekonomi. Lalu meningkatkan distribusi pendapatan nasional, ya. Implementasi dari kebijakan ini meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, ya. Apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata. Ya, misalnya pemerintah, Kementerian Keuangan gitu ya, misalnya membuat bandara baru, membuat pelabuhan baru, membuat jalan tol baru, dan membuat kereta, ya, membuat transportasi gitu ya, dan lain-lain. Lalu instrumen kebijakan fiskal itu apa? Sistem perpajakan. Nah, ini perpajakan itu. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah, ya, dan memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Ya. Pajak itu tujuannya adalah meningkatkan atau menurunkan kas pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga mengurangi tarif pajak, ya, di mana pemerintah bermaksud memberikan kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Ya. Jadi tarif pajak dikurangi, tujuannya adalah membuat masyarakat dapat berinvestasi. Ya. Lalu politik anggaran. Politik anggaran, pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Ya, artinya balance ya, antara pengeluaran sama dengan pendapatan. Sedangkan anggaran tidak berimbang dibagi lagi menjadi yang namanya defisit dan surplus. Defisit itu apa? Defisit itu artinya anggarannya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya. Kalau surplus kebalikan. Jadi penerimaannya lebih besar, penerimaannya dalam bentuk pajak misalnya. Itu ya, penerimaan pajaknya lebih besar daripada pengeluaran. Nah, anggaran surplus itu dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi, ya, karena kelebihan uang yang beredar. Lalu ada pinjaman pemerintah. Pinjaman pemerintah ini ke negara lain ya. Kondisi tertentu, pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian. Ya dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. Nah, surat utang negara ini bisa dijual ke masyarakat gitu ya. Masyarakat bisa membeli dan masyarakat mendapatkan keuntungan ya dalam bentuk bunga atau bagi hasil. Tujuannya adalah membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus menekan laju inflasi di masyarakat. Rasio hutang Indonesia terhadap PDB sekarang di sekitar 40% ya. Masih jauh lebih rendah dari negara-negara maju lainnya. Kalau Jepang itu bisa hampir 200%, Singapura juga bisa sampai 170%. Indonesia masih aman, masih di angka 40%. Ya, dan kabarnya saya baca juga utang Indonesia bulan ini menurun ya. Lalu terdapat 4 macam jenis kebijakan anggaran. Lalu ada anggaran berimbang. Anggaran berimbang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pengeluaran sama dengan pendapatan, gitu ya, stabil. Lalu ada anggaran dinamis. Anggaran dinamis itu apa? Selalu meningkat, gitu ya. Jadi 2024, 2025 meningkat terus. Lalu ada anggaran defisit. Anggaran defisit itu apa? Ya, seperti tadi pengertian defisit berarti pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Bisa kita lihat di sini pendapatan negara di sini ada sampai 1.784. Ya, tambah ini jadi 1.786,2. Pendapatannya segini 1.786, tapi belanjanya sampai 2.082. Ya.
Berarti lebih besar belanja, lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya. Gitu ya. Pendapatannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pajak dan bukan pajak. Gitu ya. Pajak itu bisa dari pajak kendaraan bermotor, pajak rumah, pajak restoran, pajak usaha, dan lain-lain. Belanja negara ya belanja untuk sekolah negeri, misalnya untuk bayar PNS, misalnya untuk bangun transportasi, gitu ya, bangun taman, gitu ya, dan lain-lain. Nah, mulai tahun 2000, APBN Indonesia disusun menggunakan format anggaran defisit, ya, yang dibiayai dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Lalu ada anggaran surplus. Anggaran surplus itu apa? Anggaran surplus itu adalah ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah pengeluaran total pemerintah. Nah, anggaran surplus ini dilakukan pemerintah untuk apa? Untuk yang namanya menekan laju inflasi di masyarakat. Karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Kebalikan dari yang tadi yang defisit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kak, mau tanya, Oke, apa? yang 4 jenis anggaran itu boleh dikasih lihat, Kak? Saya tadi tidak sempat lihat. 4 jenis anggaran. Oh, ini anggaran berimbang, dinamis, defisit, surplus. Oh, ini kan materinya saya udah kirim ke chat box ya. Kamu tadi belum masuk ya? Ntar saya kirim ulang ya. Oke, Bang. Kirim ulang ke chat box. Sama kita nanti belajar kurva ADAS ya, bentar. Tadi ada di halaman berapa? Saya lupa. Oh, ini kurva ADAS. Kurva ADAS, kurva agregat demand and supply. Ya. AD itu agregat demand, AS agregat supply. Materi kita sesi 1 itu ADAS sama ADAS sama time value of money. Nah, di sini ada kurva ADAS, saya share. Nanti saya share habis ini. Jadi AD itu rumusnya apa? C ditambah I tambah G tambah X dikurang M. Ya. C itu consumption, I itu investation, G itu government, X itu ekspor, M itu impor ya. Ini rumusnya sama kayak ekonomi terbuka, open economy. Ya. Yang dapat menggeser adalah pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi dan kebijakan fiskal. Nah, lalu kita punya yang dua kurva short run sama kurva long run. Ya. Kalau short run, itu inflasi masih dapat mempengaruhi produksi. Kalau long run, inflasi sudah tidak bisa mempengaruhi produksi. Nah, kita punya AD, ya, agregat demand, itu C plus I plus G plus X minus M. Ya. GDP aktual itu adalah kondisi saat perkembangan jangka pendek. Ya, bentuknya ini ada titik equilibrium atau titik keseimbangan. Ya, di mana pertemuan antara inflasi ya dan juga Y. Ya, Y itu adalah agregat demand. Y itu pendapatan. Jadi pendapatan dan inflasi itu bertemu ya di titik equilibrium. Nah, lalu di sini ada sama AD sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya. Lalu di sini ada inflasinya terhadap pendapatan, itu ada inflasi 1 sama inflasi 2.
ya, dan dihubungkan oleh titik equilibrium di sini, di titik sini sama titik di sini. Ya, lalu ditarik garis dan pertemuan di antara keduanya itu ada terjadi kontraksi. Ya. Kontraksi itu ke arah bawah, kebalikannya yang ini ekspansi. Ekspansi itu berarti melebar ke atas. Nah, di sini adalah siklus bisnis atau invisible hand. Itu akan mengembalikan kondisi jangka pendek menjadi kembali ke GDP potensial. Lalu di sini ada yang satu naik ke bawah, yang satu turun ke bawah ya. Lalu di sini ada yang ke kiri, lalu ke kanan juga. Ya, ini yang jangka panjang. ADAS yang jangka panjang. Ini kalau yang inflationary gap, harga jangka panjangnya lebih tinggi. Kalau di sini deflationary gap, harga jangka panjangnya lebih rendah. Udah sih sampai sini ada pertanyaan. Ntar ini materi saya kasih. Saya belum potong nanti PDF. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, coba dikerjakan. Ini nomor 1 sampai 10. 10 menit ya. Kita bahas jam 9.15.
Oke, udah jam 9.15, kita bahas. Tadi terakhir yang baca Razel. Roni udah baca belum ya tadi? Roni ya berarti sekarang. Roni ada? Nggak ada. Syaza udah kayak tadi. Zerlina. Zerlina nggak ada. Oke, kita ke Michelle. Michelle Laura. Michelle Laura nggak ada. Nicholas. Iya Kak, Ya, tadi Kak. tadi lihat PDF-nya. Oke, Michelle Laura nomor 1 coba dibaca. Yang dimaksud kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Iya benar ya, fiskal. Fiskal itu Kementerian Ekonomi. Mengatur penerimaan dan pengeluaran. Oke, lanjut nomor kedua. Nomor kedua, Nicholas ada. Nicholas, Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal yang paling utama adalah A. Mengusahakan kesempatan kerja. ya, jadi tujuan fiskal yang paling utama adalah mengusahakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, Maria Magdalena. Maria nggak ada. Zaidan, Ada, Pak. Oh, nomor 3. Berikutnya yang menjadi contoh kebijakan fiskal adalah A. Menaikkan tarif pajak. nomor 3, menaikkan tarif pajak. Ya, benar ya. Kebijakan fiskal. Pajak itu urusannya fiskal. Oke, lalu nomor 4. Nomor 4 itu tadi terakhir itu Zaidan. Syabiah. Ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah C. Nomor 4 itu ya C. Jadi kebijakan fiskal itu apa? Menaikkan taraf pemerintah pajak, lalu memperketat pengeluaran konsumsi pemerintah, lalu sama pinjaman pemerintah di yang C. Oke, lanjut nomor 5. Yang nomor 5 tadi sampai siapa? Sabia. Berarti sekarang Amelia. Amelia ada? Nggak ada. Christian Anthony. Berikut yang bukan tujuan kebijakan fiskal adalah A. Meningkatkan harga valuta asing. Iya, yang A. Jadi tujuan fiskal itu apa aja? Memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga, memperbaiki neraca pembayaran. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6, Christian udah, Gisela. Berikut ini adalah peran kebijakan fiskal, yaitu pemerataan pendapat. Ya, pemerataan pendapatan itu adalah tugas dari
Kementerian Keuangan atau kebijakan fiskal, peran kebijakan fiskal. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7 itu Jessica. APBN oleh pemerintah digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan fungsi, menurut saya, A. Stabilisasi. Nomor 7, ya, stabilisasi. Jadi APBN itu digunakan untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuannya apa? Melaksanakan fungsi stabilisasi. Biar apa? Biar pengeluarannya dengan pendapatannya negara adalah sama. Tidak terjadi defisit atau surplus. Oke, lanjut nomor 8. Tadi terakhir Jessica, sekarang Raffi. Raffi Zulkarnain. Nggak ada. Nomor 8 nggak? Ya, nomor 8. Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar adalah E. Menaikkan tarif pajak. Ya, menaikkan tarif pajak itu kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Ya, jadi mengurangi yang namanya inflasi itu harusnya menaikkan tarif pajak, gitu ya. Tapi nggak bisa juga sembarangan Kementerian Keuangan langsung naikin gitu ya, naikin turunin tiba-tiba dalam waktu 1 bulan, misal kayak bunga deposito kan atau suku bunga bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun dalam 1 bulan atau 2 minggu gitu ya. Nggak bisa, menaikkan tarif pajak itu tidak bisa sembarangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dia harus koordinasi dulu sama DPR gitu ya, sama pemerintah, DPRD gitu ya juga, dan lain-lain. Jadi ini mesti hati-hati untuk menaikkan tarif pajak. Karena nanti dampaknya akan besar gitu ya. Masyarakat akan demonstrasi besar-besaran gitu ya kalau pajaknya naik. Pajak 1% aja kemarin 11% itu naik ya. Itu demonstrasi besar-besaran. Jadi nggak bisa sembarang-sembarang langsung seperti suku bunga di deposito bank gitu, bisa naik bisa turun gitu ya dalam waktu yang berdekatan. Oke, lanjut nomor 9. Selanjutnya tadi siapa? Raffi, sekarang Melvin. Melvin ada? Nggak ada. Alia? Oke. 9. Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan fiskal adalah Kak. Politik pasar terbuka. Ya. Jadi contoh bentuk kebijakan fiskal itu meningkatkan tarif pajak, ya, menurunkan tarif pajak juga, memperketat penggunaan belanja pemerintah, menurunkan konsumsi pemerintah. Oke, terakhir nomor 10 sebelum istirahat. Tadi terakhir Alia, berarti Razel. Baik, Kak. Nomor 10, devaluasi adalah E. Menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Ya, devaluasi itu berarti menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak.
Nggak ada. Iya, yang 10 itu yang E. 10 itu yang E. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kayaknya cukup sampai sini. Nanti kita ketemu lagi jam 10 ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu jam 10. Baik, Bang. Oke, saya live dulu ya. Nanti join lagi jam 10.